Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan studi kasus ya, perhitungan perwira final UMKM sesuai peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, kita akan dalam lagi ya, PP final UMKM. Karena apa? Karena ini untuk UMKM pasti akan digunakan. Nah, untuk tahun pajak, kita contohnya adalah tahun pajak 2025. Tahun pajak 2025 artinya apa? Artinya adalah tahun pajak untuk penghasilannya untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Wajib pajaknya contohnya di sini adalah Tuan Danu sebagai wajib pajak orang pribadi. Ya, terus kemudian di sini jenis usahanya adalah toko elektronik di Danu Jaya yang ada di Jember. Nah, di sini ada datanya, data peredaran bruto atau omset tahun pajak 2025. Nah, Tuan Danu ini adalah seorang pedagang eceran yang menggunakan skema PPh final 0,5%. Nah, karena memang PPh final 0,5% ini boleh memilih ya. Jadi, apakah menggunakan tarif normal atau PPh final 0,5 PPh final UMKM PPh final UMKM 0,5%, ya. Apakah mau pilih yang mana? Boleh. Nah, jadi boleh memilih. Jadi wajib aja boleh memilih. Nah, kalau tarif normal itu tarif apa? Tarif progresif ya, tarif progresif. Jadi ada wajib pajak itu menyelenggarakan pembukuan ya, terus kemudian menjalankan pembukuan terus kemudian wajib pajak menghitung menggunakan tarif progresif, tarif pasal 17 ya, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh pajak penghasilan. Tarifnya progresif itu 5%, yang tarif lapisan tuh ya, ada lapisan pertama 5%, lapisan kedua itu 15%, lapisan ketiga itu 25%, lapisan keempat itu ada 30%, lapisan kelima itu ada 35%. Itu adalah tarif normal, tarif pasal 17. Nah, itu tapi di situ kan kalau menggunakan tarif progresif, tarif pasal 17 itu kan dari neto. Kalau yang ini, PPh final 0, PPh final UMKM 0,5 itu dari bruto. Mari kita lihat di laporan omset bulanannya sama tahun pajak 2025. Nah, diketahui di sini adalah di bulan Januari omsetnya Tuan Dan itu adalah 85 juta, di Februari itu 95 juta, Maret itu ada 110 juta, April 120, Mei 120, Juli 150, Juli 140, Agustus 120, September 110, Oktober 130, November 150, Desember 160. Sehingga total perdana bruto dalam satu tahun adalah 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan di sini ada 5, yaitu pertama adalah fasilitas PTKP UMKM sesuai PP Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Jelaskan mengapa Tuan Danu tidak langsung membayar pajak pada bulan Januari, ya. Kemudian kedua, pertanyaan kedua, penentuan bulan terutang. Nah, pada bulan apakah Tuan Danu pertama kali harus menyetopkan PPh final? Tunjukkan penghitungan akumulasinya, akumulasi omsetnya hingga mencapai batas 500 juta. Ya. Jadi itu pada bulan apakah Tuan Danu pertama kali harus menyetorkan PPh final? Tunjukkan ketentuan akumulasi omsetnya hingga mencapai batas 500 juta. Kemudian nomor 3, perhitungan pajak transisinya. Nah, hitunglah besar PPh final yang harus dibayar pada bulan di mana omset Tuan Danu mulai melewati batas 500 juta rupiah. Kemudian yang keempat, rekapitulasi setahun. Berapakah total PPh final yang disetorkan Tuan Danu ke kas negara selama tahun pajak 2025? Kemudian yang kelima adalah batas waktu penyetoran. Kapan batas waktu penyetoran PPh final untuk masa pajak Desember? Nah, kita lihat cara analisa cara jawabnya. Jadi ini kan di sini berarti nomor satu adalah mengapa Tuan Danu tidak langsung bayar pajak bulan Januari. Karena apa? Karena Tuan Danu ini kan mendapat fasilitas PTKP UMKM ya, penghasilan tidak kena pajak, batas bebas pajaknya sebesar 500 juta. Sementara di sini di bulan Januari itu masih 85 juta, sehingga masih ada tabungan lah ya, tabungan bebas pajaknya masih punya nih, masih masih sisa banyak malahan ya, kan batasnya ada 500 juta. Sementara Januari baru sebesar 85 juta, sehingga masih masih di bawah 500 juta. Artinya adalah bagian perdana bruto kumulatif dalam satu tahun pajak yang belum melebihi 500 juta, yang belum melebihi 500 juta rupiah tidak dikenai PPh final 0,5%. Kemudian yang kedua, pada bulan apakah pada bulan berapakah ya? Pada bulan berapakah dan pertama harus mencapai PPh final? Kalau dilihat dari sini kita lihat akumulasinya ya, dari bulan Januari itu 85, Februari 95 ya, sehingga akumulasi 85 plus 95 yaitu 180 juta. 180 itu kan masih
di bawah 500 juta sehingga pajaknya juga 0 rupiah. Januari 0 rupiah, Februari 0 rupiah. Kemudian di bulan Maret itu omsetnya bertambah sebesar 110 juta sehingga total akumulasinya adalah 180 juta ditambahkan 110 juta menjadi 290 juta. Sehingga karena akumulasinya masih 290 juta, masih di bawah batasan 500 juta, sehingga pajaknya sebesar 0 rupiah. Kemudian bulan April di sini omsetnya 120 juta ya, sehingga total akumulasinya sebesar 410 juta diperoleh dari akumulasi yang bulan Maret kan 290 juta. Kemudian ditambahkan omset bulan April 120 juta sehingga totalnya adalah 410 juta. Sehingga pajaknya adalah masih nol karena masih di bawah 500 juta. Nah, ini berbeda di bulan Mei karena di bulan Mei ini ada tambahan sebesar 130 juta. Jadi omset bulan Mei itu 130 juta. Nah, kalau akumulasinya berapa? Akumulasinya berarti akumulasi bulan April 410 juta tambah omset untuk bulan Mei saja itu 130 juta sehingga totalnya adalah 540 juta. Nah, ini adalah mulai terutang pajak ya. Jadi Tuan Dan memulai terutang pajak pada bulan Mei ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah pada bulan Mei atau masa pajak Mei. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk perhitungan pajak bulan Mei-nya. Gimana nih? Hitunglah besaran payment final yang harus dibayar pada bulan di mana omset melewati batas ya. Ini ya. Nah, batasnya kan tadi sudah di ini ya, di sini ya, 540 juta. Berarti kan sisanya 40 juta kan karena batasannya adalah 500 juta. Ya. Berarti 500 juta nih ya mana ya? Nah, ini jadi kan 500 juta ya, 500 juta. Ya udah berarti sisanya aja, sisa dari batas kan 500 juta. Sementara di sini akumulasinya ada 540 juta, yaitu 540 juta kurangi 500 juta, yaitu sebesar 40 juta, ya kan? 40 juta atau ada yang ada di sini ini adalah 130 juta ini kan bulan Mei. Nah, sementara sisa PTKP-nya di bulan sisa PTKP-nya sisa batas bebas pajaknya adalah 90 juta. 90 juta dikurang dari 500 juta itu batas bebas pajak dikurangi 410 juta ya di bulan Mei sehingga 90 juta. Nah, 90 juta ini menjadi pengurang untuk bulan Mei 130 juta sehingga 130 juta mengurangi 90 juta sebesar 40 juta ya. Sehingga 40 juta ini baru menekan 0,5% atau ini aja ya lebih mudah ini. Langsung ini 540 juta berarti 540 juta kurang 500 juta kemudian sebesar 40 juta kali 0,5% sama dengan 200 ribu rupiah. Terus kemudian nomor 4 adalah berapakah total payment final di setoran Tuan Dan kas negara selama tahun pajak 2025 berarti selama setahun ya. Selama setahun ya udah berarti kan yang bulan Mei kan sudah dapat nih 200 ribu ya. Yang bulan Mei sudah dapat 200 ribu. Kita tinggal menghitung yang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, karena batasannya sudah diambil semua, sudah habis batasannya, berarti mulai bulan Juli sama dengan Desember itu langsung dikenakan tarif 0,5%. Nah, berapa omsetnya? Omsetnya lihat di sini kan, omsetnya nih. Nah, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Sehingga di sini 0,5% kali 120, 0,5% kali 140, 0,5% kali 120, 0,5% kali 110, 0,5% kali 130, 0,5% kali 150, 0,5% kali 160. Sehingga ini kalau ditotal ya, kalau ditotalin semuanya dari Mei sampai dengan Desember itu adalah 5 juta. Ya, 200 ribunya dapat dari sini, kemudian ini ditambahkan semua, totalnya adalah 4,8 juta, sehingga 4,8 juta tambah 200 ribu adalah total setahun pajak PPh final UMKM Tuan Danu adalah 5 juta rupiah. Kemudian nomor 5, batas waktu penyetoran. Kapan batas waktu penyetoran PPh final untuk masa pajak Desember? Kapan untuk masa pajak Desember itu adalah penyetoran PPh final dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan ini untuk masa Desember adalah untuk masa Desember 2025, berarti batas penyetorannya adalah 15 Januari 2026. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.